Halo students, 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Happy Independence Day to Indonesian people. Ya, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Jayalah negeriku, maju Indonesiaku, berprestasi siswa-siswa Indonesia. Hello students, welcome to Mrs. Ayu English class. Today we will learn about how to use must and should, obligation and prohibition. Kompetensi dasar kita pada hari ini adalah menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi, transaksional, lisan, dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan, larangan, himbauan sesuai dengan konteks penggunaannya. Dalam hal ini kita akan belajar menggunakan must and should. Must dalam penggunaannya itu mempunyai arti harus, berfungsi sebagai 100% of obligation, artinya 100% wajib untuk dilakukan, dan juga sebagai logical conclusion. Apa itu logical conclusion? Kesimpulan yang logis. Nah, sekarang bagaimana dengan should? Should 50% of obligation, artinya 50% tingkat kewajibannya. Sangat berbeda bukan dengan must? Kalau must 100% of obligation, kalau should 50% of obligation, 50% tingkat kewajibannya. Kemudian should juga berfungsi sebagai to give advice, ya, memberikan nasihat. Nah, sekarang kita mau memberikan contoh penggunaan masing-masing must and should seperti berikut. Nah, sekarang kita mau belajar menggunakan must. Must, seperti tadi sudah Miss sampaikan, adalah 100% kewajiban. Jadi, satu hal yang kamu harus lakukan. For example, like nowadays, we are in the pandemic area. Ya kan, kita lagi mengalami masa pandemi. Nah, kita bisa menggunakan must untuk sebagai kewajiban. Misalnya, you must wear mask. Ya. You must wash your hands. Ya. You must keep distance with your friend around 1.5 meters. Oke. Itu contoh penggunaan dari must. Bagaimana dengan should? You should go to the doctor if you feel sick. Ya. Kamu harus pergi ke dokter kalau kamu merasa tidak enak badan, ya, kalau kamu merasa sakit. Seperti itu. You should go to the dentist if you feel that you have a toothache. Ya, kamu harus pergi ke dokter gigi kalau kamu merasa gigimu sakit. Nah,
Seperti itu kira-kira contoh daripada penggunaan must and should sebagai obligation. Nah, sekarang bagaimana must and should sebagai prohibition? Must sebagai prohibition, for example, when you use must with not, become mustn't. You mustn't go outside if you don't wear mask. Ya, kamu tidak boleh pergi keluar kalau kamu tidak menggunakan masker. Itu contoh menggunakan mustn't, ya, must not atau mustn't, ya, disingkat dalam kalimat prohibition. Apa itu prohibition? Larangan. Betul sekali. Ya, bagaimana dengan should? Oke, kita coba ya. You shouldn't study in the mid of the night, so you will go late to school. Kamu tidak harus belajar sampai larut malam, ya, sehingga kamu jadi pergi ke sekolahnya jadi terlambat, seperti itu. Bagaimana, sudah cukup mengerti? Nah, bagaimana? Sudah cukup jelas penjelasan materi pada hari ini? Ya, betul sekali, kita menggunakan must and should sebagai obligation and prohibition. Obligation kewajiban, prohibition larangan. Ya, kewajiban artinya sesuatu yang harus kita lakukan, ya, larangan sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Oke. Selamat belajar. Stay at home, stay healthy, keep studying English. Bye bye.